Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Sraid dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2208200026. Di sini saya akan mengangkat sebuah renungan dari 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. Baiklah, di sini saya akan membacakannya. Ayat 11. Jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenangan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua, di mana saya pernah mengalami suatu kali saya menonton iklan dari salah satu toko online. Di dalam iklan itu dikisahkan ada seorang anak yang mengajak ayahnya, seseorang pembuat jam, untuk liburan. Si ayah menolak dan berjanji untuk memberikan yang lebih baik, yaitu dia akan menciptakan jam yang terbaik untuk anaknya itu. Sejak saat itu si ayah sibuk bekerja siang dan malam di bengkelnya. Dia tidak lagi peduli dengan anaknya yang semakin bertumbuh besar, tidak peduli dengan prestasi yang diraih anaknya, tidak peduli waktu anaknya kehilangan ibu, mendapat pacar, menikah, bahkan sampai mendapat anak. Hingga akhirnya jam itu pun selesai. Namun ketika si ayah ingin memberikan pada anaknya, betapa kagetnya dia, ternyata anak yang dalam pikirannya masih kecil telah berubah menjadi seorang bapak yang sudah mulai menua. Si ayah mulai menyesal. Namun ternyata ayah itu bermimpi. Ketika bangun, dia mendapati anaknya memang masih kecil, belajar dari kesalahan di mimpinya itu. Dia kemudian merangkul erat anaknya itu. Iklan ini kemudian ditutup dengan tulisan, "Untuk yang berarti berikan yang paling berarti." Pesan moral dari iklan ini mengingatkan kita untuk memikirkan kehidupan seperti apa yang harus kita kejar supaya tidak sia-sia. Banyak orang yang begitu mengejar ambisinya sehingga dia melewatkan hal-hal yang juga penting seperti keluarga dan maupun kesehatan. Sebagian orang lainnya mungkin sudah tidak sempat berpikir seperti itu lagi. Mereka tertekan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan berpikir asal bila melewatinya itu sudah cukup. Sebenarnya hidup seperti apa yang harus kita kejar sebagai orang Kristen? Banyak teladan kehidupan yang ada di sekitar kita. Mimpi-mimpi pun harus ditawarkan oleh dunia. Kemudian kemajuan dunia seolah membuat manusia bisa menjalani pilihan hidup dengan tanpa batas. Menjadi milioner teknologi sebelum usia 30, pergi keliling dunia sambil menulis blog, menjadi YouTuber dengan follower jutaan, atau cita-cita yang sederhana. Banyak mama muda ingin mempunyai itu seperti Budi Bual yang ada di Instagram. Tetapi pernah kita bayangkan ketika berada di ujung hidup kita, apakah yang kita pikirkan? Prestasi yang kita raih, pengalaman yang kita dapatkan, materi yang berhasil kita kumpulkan, semua like dan follower di media sosial kita akan kemanakah itu? Alkitab mengingatkan bahwa dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu dan diganti dengan dunia yang baru. Di dunia yang sekarang ini, iblis dan kejahatan masih berkuasa. Oleh sebab itu, di dunia ini kedagingan manusia mendapatkan prioritas. Orang yang kaya akan dihormati, kecantikan didewakan,
kebenaran bisa diputarbalikkan. Pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang setia di dalamnya bisa mendapatkan tantangan. Tetapi ketika Kristus datang kedua kalinya, Dia akan memulihkan segala sesuatu. Apa yang sekarang ini menjadi hal yang didewakan manusia nantinya dilenyapkan. Allah akan memperbaharui dunia ini, sehingga dunia benar-benar ada seperti yang Dia inginkan. Dunia di mana Yesus menjadi Raja dan kebenaran Allah. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebenarnya di dunia ini baru inilah semua harapan manusia akan terwujud dalam kondisi puncaknya. Jika akhir dunia seperti itu, maka satu-satunya hidup yang tidak sia-sia untuk dijalani adalah hidup sebagaimana di dunia yang baru. Inilah hidup kudus, hidup yang senantiasa memancarkan karakter Allah, hidup semirip mungkin dengan Tuhan Yesus, hidup sesuai tuntutan Alkitab di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, waktu senggang. Biarlah kita ingat untuk melakukannya dengan fokus yang benar. Jangan sampai perhatian kita tertuju pada hal-hal yang nantinya dibinasakan. Amin. Sekian renungan singkat dari saya. Kiranya kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih dan shalom bagi kita semua.